sungguh indah, indah tiada naranya. Akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan. Oh, kami memuji Engkau Tuhan, kami muliakan Tuhan. Oh, kami sanjung Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Biar segala yang bernafas memuliakan Tuhan. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sanjung Tuhan Yesus, sebab tiada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami bangga kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami mau bermazmur bagi-Mu, kami memuliakan nama-Mu, sebab hanya Tuhan yang layak, hanya Tuhan yang layak. Haleluya, segala pujian bagi-Mu Tuhan, segenap hati memuji-Mu Tuhan, sebab hanya Tuhan yang layak. Oh, haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami bersyukur Bapa. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, kami kagum akan Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak kami sanjung. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Engkau Allah yang layak dipuji, ku kagum
Tuhan. Kami sangat mengagumkan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mari Tuhan layakkan setiap kami untuk kami dapat beribadah, boleh mengikuti Exousia Bible Teaching ini dengan baik, dan kami boleh menerima kebenaran yang murni yang datang daripada Tuhan. Kami membuka ibadah kami sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan, sebab Tuhan Dia layak dipuji dan dipermuliakan. Mari kita bertepuk tangan memuliakan Tuhan. Sebab kita tahu bahwa ketika jalan kita berkabut, tetap penjagaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tangannya. Sekali lagi, ketika jalanku berkabut, ketika jalanku berkabut, tak tahu apa hari esok, ku tanya Tuhan seolah membisu. Lalu ku dengar suaranya, jangan takut, percaya saja, masa depanmu dalam tangannya. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Penjagaan Tuhan, penjagaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan tak berkesudahan. Amin. Kasih setianya, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan selamanya. Kasih-Nya sungguh sempurna, lebih luas dari samudra. Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit. Dia selalu pedulikan, Dia selalu pedulikan umatnya sampai di seberang langit biru. Haleluya. Karena kasih-Nya yang besar bagi kita. Amin. Haleluya. Di hidupku ada sobat yang setia, namanya Yesus Sang Juru Selamat ajaib. Kita tak perlu cemas menghadapi hidup ini.
Tuhan memimpin kita, sebab itu tangan kasih-Nya memelihara kita. Oleh karena itu, kita mau katakan sama Tuhan, saya mau iring Tuhan sepanjang hari hidupku. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebagai doa kita kepada Tuhan. Amin, Yesus. Sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu, hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupinya. Tuhan ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, menyelesaikan rencana Bapa. Tuhan, kami memilih-Mu. Kesukaan Bapa, berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Saya mau iringi Tuhan. Saya mau iring Tuhan sepanjang hariku, walau berat dan sukar jalanmu. Hidup yang kau jalani menyukakan hati Bapa. Rinduku menghidupi. Tuhan, ajar kami setia. Ajarku setia seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. Selama di dunia lakukan kehendak Bapa, selesaikan rencana Bapa. Kami memilih-Mu Tuhan. Tuhan, ku memilih-Mu, jejakmu menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhan, ku memilih-Mu. Tuhan, ku memilih-Mu, mengikut jejakmu menjadi kesukaan Bapa. Amin. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu Tuhan, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu, kepadamu ku tetap setia. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini janji kami kepadamu. Kami mau iring Engkau
sampai nafas kami berakhir. Dan kami mau setia hanya mengabdi kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Bapa, sampaikan isi hatimu. Roh Kudus, sampaikan isi hati Bapa. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu. Biar kami disingkapkan, sehingga paradigma kami berubah dan membangkitkan komitmen kami untuk mengiring Tuhan lebih lagi, lebih sungguh lagi. Dan kami hanya mempersembahkan hidup kami hanya kepada Kristus yang kami kasihi. Bicara kepada kami Bapa. Roh Kudus, sampaikan isi hati Bapa sore ini. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, tema sore ini adalah berapakah nilai Injil Kristus. Jadi, berapakah nilai Injil Kristus? Kita akan bahas sama-sama. Dan saya perlu sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa pemahaman kita tentang kebenaran itu sangat menentukan komitmen kita kepada Tuhan, sangat menentukan pertumbuhan rohani kita, dan sangat menentukan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Itulah sebabnya saya mengajak di hari-hari terakhir menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, pastikan kita memilih mendengar dan belajar dari Injil yang murni. Sekali lagi, mari kita memilih mendengar dan belajar dari Injil yang murni, yang betul-betul hanya berfokus kepada Kristus, yang berfokus kepada bagaimana kita bisa mempersembahkan seluruh hidup kita hanya bagi Kristus, yang telah menebus dosa saya dan saudara, dan kepadanya lah pantas dan layak untuk kita mengabdi. Nah, mari kita buka bersama-sama Bapak Ibu. Ada banyak ayat yang saya tuliskan di sana, tapi ada beberapa ayat saja kita akan bacakan. Dasar firman Tuhan kita mulai dengan Markus pasal 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Lukas 4 ayat 43, klik lagi. Tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Jadi kita harus mulai dari sini nih. Jadi memang kedatangan Tuhan adalah untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Itu tugas utama Tuhan Yesus. Nah, 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Ya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Jadi kalau tadi adalah surat-surat Injil, sekarang saya bacakan apa yang dikatakan Paulus. 2 Timotius pasal 2 ayat 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Berikutnya, 1 Korintus 1 ayat 17. Ini dasar firman Tuhan yang akan melandasi pembahasan kita pada sore ini. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Lukas 2 ayat 10 sampai 11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ada banyak ayat ini, tapi belum semua saya bacakan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak Ibu, ini biasanya ayat ini kita baca dalam acara-acara Natal, betul?
Jadi biasanya ayat ini sudah dibingkai, hanya dibacakan atau dikhotbahkan pada waktu acara Natal. Tapi saya mau sampaikan, ayat ini tidak bisa dibingkai hanya untuk acara Natal. Tidak bisa. Ayat firman Tuhan ini dapat disampaikan di semua situasi, semua kondisi, semua acara, dan semua zaman. Dan ini harus dipahami. Dan ternyata yang namanya Injil itu bicara tentang kesukaan besar. Kenapa kesukaan besar? Karena berita ini tidak datang dari manusia. Berita Injil tidak datang dari bawah. Tapi berita Injil datang dari atas, dari surga. Itulah sebabnya yang membawakan pesan ini bukan manusia, tapi malaikat. Amin. Ini yang harus dipahami kita. Jadi Injil tidak diproduksi oleh manusia. Injil adalah berita murni yang berasal dari sorga, yang berasal dari Tuhan, bukan dari dunia. Itulah sebabnya bunyinya, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi kesukaan besar, dan kesukaan besar ini harus disampaikan kepada seluruh bangsa. Kesukaan apa itu? Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau bicara tentang Injil, itu hanya bicara tentang kesukaan besar, di mana Kristus yang telah lahir untuk satu tujuan, untuk menebus dosa saya dan saudara. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena sebelum Yesus lahir, tidak ada satu manusia pun yang dapat menyelesaikan persoalan manusia. Persoalan apakah itu? Persoalan yang berhubungan dengan dosa. Jadi dosa adalah persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Menggunakan akal, menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan metode SWOT, menggunakan solusi-solusi dari berbagai macam ilmu pengetahuan, menggunakan teknologi, sinergi bangsa-bangsa, tidak dapat menyelesaikan persoalan dosa. Yang dosa, kalau tidak diselesaikan oleh Tuhan, maka akibat dosa adalah maut. Dan pasti semua orang layak dan pantas untuk dihukum di neraka. Dan itu namanya kebinasaan kekal. Tidak ada satu manusia yang bisa menyelesaikan. Itu sebabnya Lukas menuliskan, mendapatkan kabar dari malaikat, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kesukaan apa? Kristus telah lahir dan Kristus menyelamatkan saya dan saudara. Ini kesukaan besarnya itu. Bicara tentang keselamatan, bicara tentang kehidupan kekal, bukan bicara tentang perubahan dari miskin ke kaya. Oh, terlalu kecil. Bukan bicara tentang, oh ada kabar baik, kalau percaya Yesus sakit sembuh. Oh, kecil sekali itu. Itu bukan berita Injil. Berita Injil satu, bahwa Kristus telah datang untuk menyelamatkan saya dan saudara. Itu yang disebut Injil. Mari kita lanjut. Apakah Injil itu? Injil bukanlah buku biografi. Jadi Injil bukan buku biografi. Injil bukan cuma sekedar tulisan silsilah. Injil bukan cuma sekedar tulisan keturunan, bukan. Tapi Injil berbicara bagaimana Kristus yang adalah Allah, dia rela meninggalkan seluruh apa yang dia miliki, dia rela tinggalkan surga, turun ke dunia, dan tinggal di antara manusia, dan hidup 33,5 tahun. Dan satu hal yang kita harus tahu, berita Injil bicara 3 hal, yaitu Kristus telah lahir, Kristus telah mati, menebus dosa saya dan saudara, dan Kristus telah bangkit, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saya dan saudara yang percaya. Ini berita yang namanya, yang menjadi kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Jadi jangan dirubah Injil itu. Injil itu jangan diganti dengan berita mujizat. Kecil sekali. Bukan kita tidak percaya mujizat, bukan Tuhan tidak bisa. Terlalu bisa. Tapi fokus Injil, inti Injil bukanlah mujizat. Inti Injil bukanlah yang berhubungan dengan orang kalau percaya Yesus dari miskin jadi kaya. Bukan. Bukan bicara berkat-berkat jasmani. Terlalu murah bagi Injil. Injil bicara tentang
Kristus telah datang dan menyelamatkan saya dan saudara. Kenapa? Karena berita Injil adalah berita pembebasan manusia dari hukuman kekal. Tidak ada obat pembebasan dari dosa. Makanya di apotek-apotek itu tidak ada jual obat anti dosa. Nggak ada. Anti noda ada. Rinso kali anti noda. Tapi anti dosa nggak ada. Ya, antivirus banyak. Ini beritanya begitu. Jangan dirubah. Kata Injil yang dipakai dalam Perjanjian Baru mendeklarasikan kabar-kabar yang penting oleh seorang utusan yang dikirim berkeliling kota dan desa di suatu wilayah. Jadi ini adalah cerita sejarah. Ini saya mengambil dari sejarah yang dituliskan oleh, ini buku bagus, bukan saya promosi Bapak Ibu, tapi buku bagus, Unlocking the Bible. Boleh Anda pesan atau membuka isi Alkitab, boleh pesan di Immanuel. Ini bagus, dia menggali isi Alkitab bagus ya. Kata Injil yang dipakai dalam Perjanjian Baru mendeklarasikan kabar-kabar yang penting oleh seorang utusan yang dikirim berkeliling kota dan desa di suatu wilayah. Itu sejarahnya, kata Injil. Nah, berikutnya. Hal ini dapat dipelajari ketika musuh dikalahkan atau kematian raja. Jadi kalau kita membaca dulu kisah-kisah begitu. Jadi ada orang yang diutus untuk menyampaikan berita ke kota-kota kalau mereka menang perang. Nah, itu asal muasal dari kata Injil. Dan yang kedua, kalau ada kematian raja. Nah, itu membawa berita dia. Yang berikutnya, dunia tidak pernah sama lagi seharusnya ketika kabar sukacita itu didengar. Amin. Jadi seharusnya ketika orang mendengar Injil, harusnya orang itu tidak pernah sama. Tidak boleh sama kehidupannya dengan orang-orang duniawi. Tidak boleh sama kehidupannya dengan orang-orang yang tidak mengenal Injil. Kalau kehidupan kita, gaya hidup kita, setelah mendengar Injil, setelah mengenal Injil, masih sama dengan orang-orang duniawi, berarti Injil yang kita dengar, Injil yang mungkin setengah benar. Dapat diragukan. Karena kalau kita membaca dalam Alkitab, kisah para rasul-rasul, semua orang, semua rasul yang memahami, mengenali, menghidupi Injil, mereka berubah total. Bahkan dengar baik, nyawa pun mereka pertaruhkan demi Kristus, demi Injil. Amin. Itu namanya perubahan total. Tidak sama lagi. Orang-orang yang sudah mendengar Injil, yang sudah mengenal Injil, menghidupi Injil, mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri. Karena apa? Kalau mereka tahu, kalau mereka persembahkan hidup mereka, nyawa mereka bagi Injil itu, bagi Kristus, maka mereka akan mendapatkan nyawa yang sesungguhnya yang disiapkan Kristus bagi orang yang percaya. Amin. Makanya Paulus tergila-gila dengan Kristus. Makanya Paulus militan. Kenapa? Dia telah berjumpa dengan Injil itu. Wow. Di zaman Perjanjian Baru, orang yang membawa kabar atau berita umumnya dibacakan dengan suara keras atau kuat kepada pendengar. Itu sebabnya Anda lihat dulu para penginjil-penginjil, dia menyampaikan Injil tidak pernah pelan. Karena apa? Kabar sukacita. Kabar sukacita. Bergelora. Sukacita itu dari dalam. Kenapa? Ada berita. Berita yang sangat besar. Yang belum pernah ada. Yaitu apa? Berita Juru Selamat dunia telah lahir di Bethlehem. Dan kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan satu lembaran hidup yang baru. Melalui percaya kepada Dia, kepada Yesus Kristus. Maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Dan itu yang namanya Injil. Yesus hadir memberikan kabar kesukaan besar bagi seluruh bangsa. Kenapa? Karena yang sebelum Yesus hadir, persoalan dosa nggak selesai. Halo? Tidak bisa diselesaikan. Tidak ada yang manusia yang bisa menyelesaikan itu. Dan untuk itulah Yesus datang. Itu yang disebut kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bukan orang sakit sembuh. Bukan ketika bersaksi, sebelum saya percaya Yesus, saya miskin. Sekarang sudah kaya. Aduh, kasihan sekali. Kok Tuhan Yesus selevel dengan masalah kekayaan, masalah material. Aduh, terlalu kecil. Jangan menurunkan kualitas Injil, kualitas kekristenan, kualitas Kristus dalam kehidupan orang percaya. Waduh.
Kita lanjut. Kata Injil berasal dari kata Evangelion. Dalam bahasa Yunani, artinya adalah kabar baik. Kata Injil merupakan Arabisasi. Ini saya ambil dari sarapan pagi. Untuk kata Yunani, Evangelion. Kata Yunani Evangelion menjadi salah satu kata yang paling penting dalam perjanjian baru. Bentuk verbanya atau kata kerjanya adalah euangelizo. Euangelizo, verba euangelizo terbentuk dari dua kata. Eu yang artinya baik dan agelos, utusan. Dalam bahasa Inggris angelos. Nah, jadi maksud dari ungkapan ini adalah utusan yang membawa kabar baik. Pembawa kabar baik. Nah, saya tidak perlu Injil dalam bahasa Ibrani bezora. Ya, saya tidak perlu menjelaskan. Ini bisa Anda ambil di internet ya. Tapi saya masuk lagi berikutnya. Lanjut aja langsung ke tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat Injil Kristus. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ini sangat penting. Itu ayatnya salah. Seharusnya ke 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 ya. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4 seharusnya. Oke. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu, ini kata Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Dan yang kamu terima. Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Berikutnya. Sebab yang sangat penting, perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu, apa yang telah kuterima sendiri. Bukan cuma dengar Paulus, dia terima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita semua. Sesuai dengan kitab suci. Ini adalah pernyataan Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk Paulus ingatkan, kamu tidak boleh lupa. Sebab yang paling penting aku telah sampaikan kepadamu. Apa itu? Injil. Berita Injil. Kristus yang telah lahir dan telah mati dan telah bangkit menebus dosa manusia. Itu yang paling penting. Jadi kekristenan yang paling penting hanya Injil. Bahwa Kristus telah lahir, dia telah mati untuk menebus dosa saya dan saudara, dan telah bangkit pada hari yang ketiga, dan telah naik ke surga menyiapkan tempat bagi orang yang percaya. Itulah namanya kesukaan besar. Amin. Ini luar biasa Bapak Ibu. Bahwa ia telah dikuburkan, ayat 5, ayat 4. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Jadi Yesus bukan cuma lahir, tapi dia juga mati. Dia bukan cuma mati juga, tapi dia juga bangkit. Dia bukan cuma sekedar bangkit dan selesai tinggal di bumi, tapi dia naik ke surga untuk siapkan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Ini luar biasa. Roma 1 ayat 16, masih tujuan dan manfaat Injil Kristus. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, kata Paulus. Dalam bahasa Inggris, ya King James Version, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesianya, aku tidak merasa malu. Jadi, terjemahan yang lain begitu, aku tidak merasa malu. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi, setiap orang yang percaya. Halo? Yang tidak percaya tidak mungkin selamat. Jelas Bapak Ibu? Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin, saudara. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kalau bicara tentang Injil, itu bicara tentang 4 kata kunci. Coba Pak David klik. Sebentar. Sudah ya. Injil adalah kekuatan Allah. Injil juga menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan Injil adalah kebenaran Allah. Saya langsung bikin dalam bentuk, coba, kuadran. Nah, kata kunci Injil Kristus itu 4. Yang pertama adalah
Injil itu bicara tentang kekuatan Allah. Yang kedua, Injil itu bicara tentang kuasa untuk menyelamatkan kita. Yang ketiga, Injil bicara tentang kebenaran Allah. Yang keempat, Injil bicara tentang iman. Saudara, dalam kondisi seperti ini saya mau tanya sama saudara. Manusia butuh apa dalam kondisi seperti ini? Kondisi dunia hari ini tidak ada yang luput dari corona, betul? Tidak ada yang luput dari krisis, betul? Ekonomi, semua, seluruh dunia. Bahkan ada negara yang minus, pertumbuhan ekonominya minus, turun di bawah minus 30. Bukan minus 3, minus 30 pertumbuhan ekonominya Bapak Ibu. Mengerikan. Tidak ada negara yang tidak luput dari krisis. Yang luput dari krisis, semuanya kena krisis. Termasuk Amerika. Termasuk Jerman, Prancis, Inggris. Dan minggu lalu Australia sudah menyatakan mereka mengalami krisis ekonomi. Indonesia, menurut Menq, Oktober akan mulai start krisis ekonomi. Saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Dengan corona berdampak pada ekonomi, tapi juga berdampak bagi kesehatan. Betul? Berdampak bagi apa? Berbagai macam hal yang terjadi. Semuanya berubah. Semua berubah Bapak Ibu. Semua berubah. Semua berubah. Ibadah harus dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, semuanya dari rumah, betul? Rata-rata semua dari rumah sekarang. Dan corona, COVID di Indonesia makin hari makin gila, betul? Makin hari makin gila. Dan di seluruh dunia sama, bukan cuma Indonesia. Ini bukan bencana di satu negara, atau 2 negara, atau 3 negara, tapi ini global. Dan dengar baik-baik, dengan corona, iman orang diuji, betul? Dengan corona, pengharapan orang digoncang. Saya mau tanya, kalau Amerika saja digoncang, Amerika itu tidak kuat, ekonominya harus kuat, tapi hari ini nggak kuat. Negara sebesar dan sekuat, secanggih, setangguh Amerika bisa goyang. Bagaimana negara-negara yang lain? Kita membutuhkan apa? Di tengah kondisi dunia seperti ini, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan satu jaminan, satu kepastian, satu pengharapan. Walaupun dunia berubah, tapi kita membutuhkan satu kepastian. Dan saya mau sampaikan, Injil yang adalah kekuatan Allah, ini tidak akan pernah dapat dikalahkan, karena nanti saya akan dibahas. Ujian Injil telah mengalami ujian dari masa ke masa selama ribuan tahun. Injil tidak dapat dihentikan. Amin. Selama ribuan tahun Injil tidak dapat dihentikan. Tidak dapat dihentikan. Tapi yang anehnya, banyak orang Kristen mulai meninggalkan Injil. Bahkan generasi milenial di Eropa, Amerika mengatakan bahwa agama Kristen agama out of date, agama kadaluarsa, agama ketinggalan zaman, tidak mampu menjawab tantangan zaman, tidak mampu menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan. Oh, dia salah dia. Orang yang meragukan tentang kekuatan Injil, orang ini pasti tidak mengenal Allah. Orang ini pasti tidak mengenal Injil yang benar. Makanya Paulus bilang, hati-hati dengan orang yang memberitakan Injil yang lain dan Yesus yang lain. Itu hati-hati. Paulus sudah beritakan ribuan tahun yang lalu. Jadi kita harus mengejar Injil yang murni, agar dapat memberikan makan bagi rohani kita, jiwa kita. Sehingga jiwa roh kita itu bertumbuh dalam keadaan yang sehat, kuat secara spiritual. Generasi muda di Eropa, Amerika meragukan kekuatan Injil. Tapi saya mau sampaikan, ujian Injil telah mengalami ujian dari masa ke masa. Diuji Bapak Ibu. Bukan main-main. Bukan main-main. Injil bicara kekuatan Allah. Berarti setiap orang di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu dunia ini, corona makin menggila, krisis ekonomi menggoncang di seluruh dunia, orang mengalami putus pengharapan, betul? Banyak orang lemah, nggak tahu mau bikin apa lagi. Ada yang bunuh diri, ada yang memilih untuk suntik mati saja. Tadi saya mendengar ada seorang
pejabat ketika dia bersaksi ketika dia kena COVID, Bapak Ibu. Dia bilang waktu kena COVID itu mengalami sesak napas, Bapak Ibu. Seolah-olah dia lagi masuk dalam air dan seperti itu yang dia kesulitan bernafasnya begitu, sesak napasnya begitu tuh. Coba Anda bayangkan ketika kita masuk dalam air berjam-jam mau keluar nggak bisa, susah bernafas. Seperti itu orang kena COVID. Sampai dia bilang, saya seperti lari 10 kilo sudah capek dan ngos-ngosan. Waduh, kelelahan. Dan dia bilang, saya sudah suruh suntik mati saja daripada saya menderita. Bayangkan tuh, COVID tak kelihatan, tetapi dia sudah banyak menyiksa dan membunuh orang. Nggak kelihatan nih COVID, Bapak Ibu. Padahal gagah benar ini pejabat ini. Gagah. Tapi nggak kuat. Puji Tuhan, dia sudah dinyatakan sehat, sembuh, Bapak Ibu. Nggak ada yang kuat. Banyak orang putus pengharapan, tapi saya mau sampaikan, setiap orang yang ada di zaman sekarang membutuhkan Injil yang adalah kekuatan Allah. Amin. Membutuhkan Injil. Dan Injil, Bapak Ibu, nanti sebentar saya tunjukin ya. Banyak orang tidak merasa bangga ketika dia mendengar Injil. Beda, Injil yang harusnya menjadi kabar sukacita jadi berubah. Kenapa? Motivasinya adalah ketika dia percaya kepada Injil, kepada Yesus Kristus, motivasinya pendek sekali. Motivasi untuk ukuran 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Mohon maaf. Padahal Injil adalah kuasa yang sanggup menyelamatkan, membawa kita kepada kehidupan kekal. Kok kita batalkan dengan keinginan-keinginan cuma 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Kok kita tukar? Aneh bagi saya itu. Bicara Injil, bicara 4 hal. Kekuatan Allah, kuasa menyelamatkan, iman dan kebenaran Allah. Itu bicara Injil. Mari lanjut. Klik lagi Pak David. Lihat, perhatikan baik-baik tabel ini Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik, perhatikan ini, perhatikan. Berapakah nilai dan harga Injil Kristus? Cek baik-baik, lihat. Berapakah nilai dan harga Injil Kristus? Perhatikan, yang coklat. Nilai pemberian Injil Kristus kepada kita, saya akan compare dengan yang sebelah ya. Injil telah memberikan kepada kita hidup kekal, amin? Amin saudara? Injil memberikan kita hidup kekal. Tapi coba lihat, yang diberikan dunia kepada kita apa? Hidup fana 70 tahun, halo? Saudara, anak-anak yang sudah tahu matematika, usia 12 tahun saja, kali tanya, lebih banyak mana? Angka 5 atau angka 100? Pasti anak bilang 100, betul? Dibanding 70 dibanding kekekalan terlalu jauh. Nggak usahlah 70 tahun dibanding dengan 100 tahun. Lebih banyak mana Bapak Ibu? 100 tahun. Kalau Bapak Ibu ajak liburan kepada istri, jadi Bapak ajak liburan istri anak nih. Ajak liburan misalnya ke tempat yang indah, ke tempat ke Australia di musim salju. Anak-anak senang banget sama istri gak senang. Waduh. Terus coba misalnya mungkin suaminya tanya, kira-kira mau berapa lama kalian di sini? Kalian senang nggak? Senang Pak. Berapa lama? Sebulan. Padahal ternyata rencananya cuma 3 hari. Kenapa? Karena enak, betul? Sesuatu yang indah, manusia itu pengennya supaya lebih lama, betul? Setiap orang mengalami suasana yang nyaman, bahagia lebih lama, betul? Betul? Mengalami suasana kebahagiaan itu lebih lama. Menikmati yang indah-indah lebih lama, itu manusia. Makan enak aja mau yang banyak, betul kan? Lama, betul nggak? Yang banyak. Kalau untuk suasana yang indah aja kita pengen supaya lama-lama di pantai, lama-lama di pegunungan, betul nggak Bapak Ibu? Lama-lama liburan di kota-kota yang hebat, di pusat-pusat wisata yang keren sekali. Kita pengen tinggal lama kok. Tapi Injil memberikan kepada kita keindahan, kebahagiaan yang bukan cuma 1 tahun, 10 tahun, 70 tahun, 100 tahun. Tapi kekal, amin. Abadi. Kok kita tukar dengan 70 tahun keindahan fana? Jangan tukar, harus ngerti, dibuka. Yang kedua, Injil memberikan kepada kita bebas dari kutuk dosa. Bebas dari hukuman dosa, amin saudara. Dunia, nggak bisa. Yang ada dia kasih kita di bawah kutuk dosa. Halo?
Kok kita pilih mengikuti keinginan nafsu duniawi? Bingung saya. Waduh, ini gimana ini? Makanya saya buka tadi dengan satu pernyataan. Hati-hati sekarang harus lebih selektif untuk kita mendengar dan belajar Injil murni saja. Kenapa sesuatu yang masuk kalau salah bahaya, betul? Bisa bahaya mindset kita. Bisa bahaya cara berpikir kita. Bisa salah dalam kita menjalani kehidupan kekristenan. Dan ingat baik-baik, kesempatan untuk mempersiapkan diri itu cuma sekali. Halo? Tidak 2 kali. Maka kita harus lebih super ekstrim terhadap Injil hari-hari ini. Jadi hanya Injil yang bisa memberikan kebebasan kita dari kutuk dosa. Itulah yang Yesus kerjakan 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau dunia di bawah kutuk dosa. Yang ketiga, Injil memberikan kita kebenaran bernilai kekal. Halo? Tapi kalau dunia, dia hanya memberikan kita ketidakbenaran. Itu yang diberikan iblis kepada Hawa di Taman Eden. Betul? Itulah hoax. Disimpangkan sedikit, dirubah sedikit, diputar balik sedikit sama iblis. Dia hanya menitipkan satu kata. Satu kata aja, berubah semuanya. Waduh. Seolah-olah itu indah. Seolah-olah itu nikmat, tapi sesaat. Seolah-olah itu bagus, tapi ternyata gak bagus. Ketika mulai kita cek, oh ini gak bener ini. Dunia hanya memberikan ketidakbenaran. Janji-janji untuk kenikmatan duniawi, kenikmatan fana, janji untuk hidup nyaman di bumi, janji untuk hidup enak di bumi. Itulah dunia. Mengajar untuk kaya, nggak ada masalah. Tapi kita jadi Kristen bukan untuk kaya. Orang kaya tidak ada masalah. Tapi yang masalah adalah ketika orang kaya terikat dengan kekayaannya. Uang nggak salah. Yang salah apa, Pak? Yang salah adalah ketika orang lebih mencintai uang daripada Kristus. Amin. Sukses, janji sukses. Apalagi kalau khotbah-khotbah, 3 langkah diberkati Tuhan. 3 langkah bebas dari kutuk. 3 langkah bebas dari hutang. Waduh, kacau semua. Injil ditukar. Hari-hari ini banyak orang telah menukar Injil. Harusnya Injil bicara tentang keselamatan dan kehidupan kekal. Ditukar dengan ketika kamu percaya, maka rumahmu dari ukuran 30 menjadi 54. Kalau kamu percaya kepada Injil, kepada Kristus, sekarang kamu pakai sepeda, kamu akan bisa mendapatkan mobil dalam waktu 3 tahun. Aduh, mohon maaf. Motivasi orang cuma cari supaya ganti. Berubah dalam hal kesejahteraan. Tapi tidak ada orang, jarang orang untuk fokus bagaimana dia bisa mempersiapkan diri. Untuk bagaimana mempersembahkan seluruh hidup hanya bagi Tuhan. Amin. Ini nih, lihat. Buka pikiran baik-baik. Lihat. Injil memberikan kita kebenaran bernilai kekal. Yang bermanfaat 4. Kebenaran itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, perbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Makanya orang kalau tidak suka kebenaran, pasti tidak suka ditegur. Betul? Orang tidak suka kebenaran, pasti tidak suka ditegur. Pak, tapi dia dengar suara kebenaran tiap hari. Belum tentu. Karena banyak orang hanya mendengar firman Tuhan, mendengar suara kebenarannya untuk koleksi teologi, pengetahuan saja. Pantasan tidak berubah-ubah hidupnya. Bahaya Bapak Ibu, kalau cuma fokusnya supaya apa? Oh, belajar firman Tuhan supaya dapat senjata untuk bisa berperang dengan sebelah. Wah, kacau. Firman Tuhan bukan senjata untuk menyerang orang. Senjata untuk menyakiti orang, bukan. Firman Tuhan itu adalah untuk memperbaiki kelakuan kita masing-masing. Tidak usah fokus kepada orang. Yang keempat, Injil memberikan kepada kita tujuan yang benar, bukan yang salah. Jadi tujuan hidup yang benar bukanlah menjadi orang kaya, amin. Tujuan hidup yang benar ketika nama mahasiswa teologi bukanlah menjadi pendeta terkenal, halo. Tujuan kita menjadi hamba Tuhan bukan menjadi gembala jemaat yang kaya, bukan. Tujuan menjadi orang Kristen bukan supaya Tuhan berkati tiap hari, doa dijawab tiap hari, bukan. Tujuan kita menjadi orang Kristen bukan supaya kita menjadi kepala, bukan ekor, bukan itu. Tujuan kita menjadi orang percaya kepada Kristus, melakukan Injil kebenaran. 1, agar kita menjadi serupa dengan Kristus Yesus. Itulah tujuan terhebat kekristenan. Jangan diganti. Jangan. Nggak boleh diganti. Dunia memberikan tujuannya apa?
supaya kita serupa dengan dunia. Halo? Yang kelima, Injil memberikan kepada kita Kristus, surga adalah bonus. Amin. Kok kita tukar dengan yang hal-hal yang kenikmatan fana 5-10 menit dengan seks, kuliner, jabatan yang dijanjikan, kekuasaan. Jadi kalau kita hanya fokus kepada hal yang duniawi, yang bukan Injil, maka kita akan hanya memelihara, memberi makan monster-monster nafsu duniawi dalam hidup saya dan saudara. Karena setiap kita pasti punya monster. Monster kesombongan, monster seks, monster keangkuhan, monster kekuasaan, pengen menguasai, dengan uang dia ngatur orang. Dengan uang dia beli orang, dengan uang dia beli kekuasaan, beli nama baik, beli pelayanan, wah semua dibeli. Wah Tuhan, jangan pikir Tuhan tidak tahu motivasi kita. Makanya Injil itu nilainya kekal. Kenapa? Hanya Injil yang bisa menyatakan kesalahan kita. Amin. Memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Tidak ada yang lain yang bisa mendidik orang dalam kebenaran. Amin, saudara. Ini yang namanya bernilai kekal. Kok kita mau tukar dengan nilai-nilai yang fana? Murahan? Seolah-olah itu keren bagi dunia. Wah. Lanjut Bapak Ibu. Kesadaran ini yang menyebabkan Paulus hanya menetapkan satu kehendak. Perhatikan ini. Jadi kesadaran tadi itu, bahwa Kristus itu segala-galanya. Maka Filipi 3:10 berkata, Paulus menetapkan satu kehendak. Selama dia hidup dan melayani ketika dia berjumpa dengan Kristus. Cuma satu kehendaknya. Apa? Mengenal Kristus dan menjadi serupa dalam penderitaannya. Amin. Wah, makanya Paulus tidak pusing mau dirajam, mau dilemparin batu, mau melewati bahaya maut, mau ketemu ular, serigala, mau ketemu badai di laut. Wah, nggak pusing dia. Mau ketemu dengan prajurit mengancam pembunuhan, digantung, dipancung. Dia tidak pernah takut dengan segala macam hal yang membuat dia mundur dari Injil. Kenapa? Dia sudah ketemu dengan Kristus yang adalah Injil itu. Amin. Wah, kualitas iman seperti ini yang kita harus bangun. Dan saya terus memacu diri saya. Harus terus memacu. Keluarkan semua racun-racun duniawi yang menghambat saya untuk militan, untuk melayani Tuhan. Saya tidak boleh tukar dunia, mimpi-mimpi pribadi dengan Injil. Nggak boleh. Kristus nilainya luar biasa. Tidak dapat dihargai dengan apapun. Itulah Injil. Lanjut. Sekalipun nyawa menjadi taruhan bagi Paulus, itu adalah keuntungan. Amin. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dahsyat sekali kalimat ini. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Wah, luar biasa. Ini pribadi yang telah diubahkan oleh Injil, yang paham betul apa itu Injil. Maka ketika dia mengenal Kristus dengan benar, dia menghidupi Injil Kristus itu. Injil itu mengubah hidupnya. Dan tidak ada yang bisa membelokkan tujuan hidup Paulus menjadi serupa dengan Kristus. Tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Lanjut. Injil Kristus telah mengubah kehidupan Paulus menjadi rasul yang sangat militan. 14 kitab ditulis Paulus. Dahsyat sekali. Lanjut. 8 bentuk ujian pengikut Injil Kristus dari masa ke masa ini. 8 bentuk ujian. 8 Bapak Ibu, 8 ini. Dalam Roma 8 ayat 35-37 saya sudah ringkaskan ini. Yang pertama, Injil telah mengalami ujian penindasan. Betul? Penindasan. Yang kedua, kesesakan. Yang ketiga, penganiayaan. Yang keempat, kelaparan. Berikutnya, yang kelima, ketelanjangan. Yang keenam, bahaya. Yang ketujuh, pedang. Kedelapan, maut. Makanya ada lagu bilang begini. Ini lagu bagus Bapak Ibu. Apa yang dapat. Itu lagu bagus Bapak Ibu. Itu lagunya dari mana? Dari sini. Roma pasal 8 ayat 35-37. Apa yang dapat memisahkanku ya Bapa dari kasih-Mu Tuhan sahabatku.
aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku. Ya Bapa, aniayakan, penderitaankan, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun, tiada satu pun seperti Kau, Yesus. Kau sahabat yang sejati dalam bahaya, Kau menggendongku. Engkau Yesus, sahabatku. 8 ujian yang sulit dilalui. Ujian Injil dari masa ke masa. Tapi Injil masih berdiri sampai hari ini. Amin. Injil tidak dapat dihentikan. Kenapa? Karena Injil memiliki kekuatan Allah. Injil adalah kuasa Allah untuk menyelamatkan. Ingat, Injil diberikan untuk menyelamatkan saya dan saudara. Bukan menyelamatkan dompet saya dan saudara. Amin. Injil Kristus diberikan Tuhan untuk menyelamatkan hidup saya dan saudara dari api neraka, bukan untuk menyelamatkan dompet saya dan saudara. Jelas Bapak Ibu? Injil Kristus diberikan kepada kita untuk membebaskan kita dari hukuman kekal, bukan bebaskan kita dari berbagai macam ikatan-ikatan yang tidak penting. Injil Kristus diberikan kepada kita untuk membentuk karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan Injil diberikan hanya untuk memenuhi nafsu, keinginan-keinginan kita. Dan Injil Kristus diberikan untuk berhubungan dengan kepentingan-kepentingan kerajaan Allah. Berhubungan dengan jawaban solusi atas persoalan kekekalan, bukan untuk hal-hal duniawi. Untuk kebutuhan duniawi itu hanya bonus. Amin, saudara. Makanya kita berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarnya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Lanjut. Mari kita cek, apakah kita telah mengalami salah satu atau beberapa dari 8 bentuk ujian Kristus. Apa yang kita alami selama kita jadi orang Kristen? Seluruh dunia sekarang mengalami COVID, betul? Seluruh dunia mengalami COVID. Dan saya mendengar banyak pengusaha-pengusaha yang tumbang. Banyak pengusaha-pengusaha Kristen yang bangkrut. Banyak perusahaan yang tutup. Banyak karyawan yang di PHK. Ada yang mengalami, yang terkena COVID, Bapak Ibu. Apapun keadaan saya dan saudara hari ini, saya mau sampaikan. Injil tidak bisa dikalahkan dengan krisis, dengan penyakit, dengan masalah, dengan bencana, dengan wabah, dengan pandemi global atau apapun. Tidak masalah. Janganlah engkau takut kepada sesuatu yang membunuh tubuh, tapi takutlah kepada sesuatu yang akan membawa kamu kepada kebinasaan kekal. Takutlah kepada sesuatu yang akan menyelamatkan saya dan saudara. Tidak ada yang bisa menyelamatkan saya dan saudara selain Injil Kristus. Tidak ada, Bapak Ibu. Tidak ada. Cek apa yang kita alami. Sudah ada satu belum dari 8 tadi? Apa kita pernah mengalami kesesakan? Pak, saya sudah sekarang sesak napas. Ya, sesak napas, bukan sesak napas. Karena COVID ya itu bukan itu maksud Paulus. Kesesakan, penindasan, penderitaan, ketelanjangan, pedang, bahaya, maut. Apa yang kita alami? Bagaimana kondisi kita? Tapi dengar baik-baik. Kalau kita menderita karena Injil, karena kita mengalami kesesakan karena Injil, dengar baik-baik. Jangan takut mengorbankan apapun demi Injil. Kenapa? Karena Kristus telah menyiapkan kehidupan yang sesungguhnya bagi saya dan saudara. Makanya Paulus tidak pusing. Dia mau mati kapanpun, dia melayani luar biasa, Bapak Ibu. Paulus menginspirasi kehidupan kita sebagai orang Kristen yang benar. Itulah Paulus.
Ikutilah kehidupan Paulus yang telah mengikuti kehidupan Kristus. Lanjut Pak David. Mari kita cek 3 level. 3 level lingkaran iman. Ini harus cek Bapak Ibu. 3 level lingkaran iman. Mari kita cek di mana level iman kita. Level yang paling di luar Bapak Ibu itu level tubuh jasmani. Ada orang Kristen, orang menjadi Kristen karena memang dia tahu kalau saya jadi Kristen maka saya akan dicukupi semuanya. Kasihan sekali. Imannya hanya sebatas kebutuhan-kebutuhan jasmani. Kebutuhan-kebutuhan perut, makanya orientasinya mujizat. Bukan kita anti mujizat, bukan. Jangan turunkan maksud Injil itu. Manfaat Injil itu untuk menyelesaikan persoalan kekal. Amin. Bukan untuk persoalan fana. Aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Jangan kita dibodohin dengan nafsu-nafsu kita. Jangan dibutakan dengan nafsu-nafsu fana. Tingkat yang kedua adalah jiwa, di level jiwa. Ada orang menjadi Kristen karena pengen belajar teologi. Dia suka mengoleksi buku-buku, suka mengoleksi khotbah-khotbah. Tapi tidak suka melakukan. Tidak suka memperbaiki kehidupannya. Nah ini gimana? Sedangkan bicara tentang Injil, bicara tentang mengikuti kehidupan dari Kristus. Maka dia bilang, ikutlah aku. Maka Paulus mengikuti kehidupan Kristus. Paulus mengorbankan apapun demi memperoleh Kristus loh. Ingat baik-baik. Tapi hari ini kekristenan mengorbankan Kristus demi kepentingannya sendiri. Tapi pelayanan, tapi bilang masih orang Kristen. Halo? Bicara tentang Injil, bicara tentang begini. Sampai orang itu rela mempertaruhkan apapun demi memperoleh Kristus. Itu Injil yang benar. Bukan Injil dijadikan sebagai tameng benteng persembunyian dari segala macam kejahatan dan dosa. Bukan. Atau segala macam hal yang menguntungkan kepentingan pribadi. Spanduknya itu pelayanan, spanduknya itu gereja. Tapi hanya untuk kepentingan pribadi. Karena gembalanya, pendetanya, orientasinya waktu menjadi hamba Tuhan supaya hidupnya naik kelas. Dari hanya punya sepeda, setelah mengamalkan 3 tahun punya motor. Setelah mengamalkan 6 tahun dari motor naik ke mobil. Dia bilang, wah mobil kalau Avanza kayaknya nggak mantap deh. Nah, setelah mengamalkan 10 tahun dia ganti lagi dari Fortuner atau Pajero Sport. Dia lihat lagi temannya, sudah Alphard mereka ya. Ya udah, pengembalaan 15 tahun saya mau ganti Alphard. Kasihan sekali. Kasihan. Nanti jemaatnya sama dengan dia. Injil murni itu orientasinya bagaimana membawa orang ke surga. Menjadi contoh dulu. Dia harus rela meninggalkan apapun demi Kristus. Dia berjalan berlari terus, tidak boleh miring kiri kanan. Oh, apakah dengan begitu kita akan mengalami berbagai macam hal yang berhubungan dengan penderitaan? Iya. Orang yang bersedia mengikuti Kristus pasti mengalami penderitaan. Itu pasti. Nggak usah takut. Kekurangan ABCD dalam rangka untuk membentuk karakter kita. Dalam rangka untuk membuat setiap saya dan saudara itu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena perubahan hidup kita lebih mahal dari apa di jagat raya ini. Fokus pada perubahan hidup. Dan Yesus adalah model perubahan hidup. Karakter hidup sempurna adalah Kristus. Harus kejar ke sana. Jangan mengejar, seolah-olah mengejar Kristus, tapi apa? Keinginannya untuk memperkaya diri. Waduh, sayang sekali ya. Sayang banget Bapak Ibu. Sayang. Jangan. Tapi yang ketiga yang benar. Level iman kita harus sampai ke spiritual, roh. Apapun kita korbankan. Apapun, kenapa? Kita hanya fokus bagaimana Kristus harus disukakan. Kristus disenangkan lewat hidup saya dan saudara. Kristus harus nyata lewat hidup saya dan saudara. Hal-hal yang jasmani hanya berhubungan kepentingan jiwa itu tidak boleh jadi nomor 1. Itu penting tapi tidak sepenting bagaimana saya beri makan roh saya tiap hari, bagaimana saya beri makan nesyama saya tiap hari agar batin saya makin hari makin bersih, murni sehingga Tuhan menikmati hidup saya dari hari ke hari. Amin.
Mungkin orang nggak tahu kejahatan kita yang tersembunyi, tapi Tuhan tahu. Niat jahat kita, iri hati kita kepada orang, tidak mau orang lain maju, tidak mau orang lain lebih pintar dari kita. Waduh, semua akan tersingkap Bapak Ibu. Semuanya pasti tersingkap. Semuanya. Mungkin orang tidak tahu kita sudah mulai merencanakan untuk perzinahan. Waduh, jangan. Orang tidak tahu kalau kita koleksi, kita sering nonton gambar-gambar porno tengah-tengah malam. Padahal kita pendeta, pelayan Tuhan, orang tua. Nggak pantas jadi hamba Tuhan dan orang tua kalau kita masih menonton gambar-gambar porno. Nggak pantas Bapak Ibu. Tidak pantas sama sekali. Nggak pantas. Generasi hari ini bukan kehilangan uang, tapi mereka kehilangan teladan orang yang benar. Teladan orang tua yang benar. Teladan guru-guru yang benar. Teladan hamba Tuhan yang benar. Maka mengalami kelangkaan. Mereka mengalami kelangkaan. Dan kita harus penuhi. Kita harus penuhi. Dan ingat, ketika kita percaya kepada Yesus, bukan harapan kita yang harus dipenuhi. Harus kita hidup memenuhi harapan Tuhan. Amin. Ini saya bisa tunjukin ujian pembuktian. Coba klik lagi. Kuasa Injil Kristus. Injil Kristus telah terbukti kokoh berdiri sampai saat ini. Melewati berbagai macam aniaya, betul? Tidak bisa dihentikan. Kesulitan, bencana, krisis, wabah, dan penderitaan tidak dapat menghentikan kuasa Injil Kristus. Nggak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Injil Kristus bergantung kepada Kristus, sang pemilik kehidupan kekal. Amin. Bukan kepada dunia. Stefanus adalah orang kedua sebagai martir setelah kematian Kristus. Yang berikutnya, Injil Kristus melalui gereja mula-mula mengalami aniaya di masa pemerintahan Nero. Lanjut. Nero adalah kaisar ke-6 Roma. Nero memerintah selama 15 tahun. Nero adalah sebuah paradoks, seorang yang sangat kreatif digabung dengan sifat yang jahat serta kekejaman yang luar biasa. Mengerikan ini Nero ini. Lihat baik-baik. Nero memfitnah orang Kristen yang membakar kota Roma. Ini ujian nih. Kekristenan pertama. Injil mengalami ujian luar biasa. Faktanya Nero lah yang membakar kota Roma. Akibat dari fitnah Nero kepada orang Kristen. Orang Kristen diburu dan dianiaya dengan cara mengerikan dan keji. Mengerikan Bapak Ibu. Klik lagi Pak David. Lihat ini. Perhatikan ini. Nero menganiaya orang Kristen dengan cara barbar. Kalau Anda baca kekristenan di abad pertama sampai abad ketiga, mengerikan penderitaannya. Tapi dibandingkan dengan sekarang, orang Kristen menawarkan kenikmatan, keenakan, kemanjaan, dan kesenangan. Kenyamanan ditawarkan. Yang dulu ditawarkan adalah Injil murni. Siap menderita. Kenapa? Karena Injil berkatnya berkat kekal, bukan berkat fana. Maka rasul-rasul gereja mula-mula berani pertaruhkan apa saja demi memperoleh Kristus. Harus seperti itu kita hari ini. Hanya imajinasi yang diilhami iblis saja yang bisa merancang tindakan aniaya seperti itu. Beberapa orang Kristen, perhatikan ini. Ini penderitaan yang luar biasa ini Nero lakukan kepada orang Kristen. Beberapa orang Kristen dijahit dalam kulit binatang, buas, dan dirobek-robek oleh anjing ganas. Itu cara Nero menganiaya orang Kristen. Berikutnya, baju yang dibalut lilin dikenakan pada orang Kristen lain. Dan mereka kemudian diikat di tiang-tiang di kebun Nero, Bapak Ibu. Dan orang Kristen itu dibakar, lalu dinyalakan untuk dijadikan obor penerang dalam pesta yang ia adakan. Jadi orang-orang Kristen dibakar, diikat di tiang-tiang gantungan di seluruh kebun Nero, dan mereka jadikan obor, dibakar. Jadi orang Kristen ini badannya jadi obor, mereka berpesta. Mengerikan. Nero sangat kreatif dalam kekejaman. Dan saya pastikan pasti itu ide iblis. Iblis ingin menghentikan pekerjaan Injil, tapi tidak bisa dihentikan sampai hari ini. Halo? Mengerikan. Jadi jangan mengganti Injil dengan kenyamanan duniawi. Orang di zaman dulu mengorbankan apapun demi memperoleh Kristus. Ini kita korbankan Kristus demi memuaskan keinginan kita. Tapi pakai nama Yesus. Waduh, nggak bisa ditipu Tuhan kita. Halo? Berikutnya. Penganiayaan yang kejam ini menyebar di seluruh kekaisaran Roma. Tetapi perhatikan baik-baik. Ini luar biasa. Tetapi justru lebih berhasil memperkuat semangat kekristenan daripada memadamkannya. Harusnya di tengah pandemi global ini, orang Kristen tidak boleh takut, tidak boleh khawatir, tidak boleh turun, tidak boleh lemah. Tidak boleh mengeluh.
Tidak boleh bersungut. Perhatikan. Seharusnya di tengah pandemi begini, orang Kristen harus lebih gila sama Tuhan. Lebih banyak mencari Tuhan. Saya 2 hari ini, doa saya jam 2 lewat terus. Jam 2.30, jam 2.45. Jam 2.25 kalau tidak salah. Tadi. Bersama istri. Dan kami mendapatkan hal-hal yang luar biasa yang dalam doa kami. Luar biasa Bapak Ibu. Maka keintiman yang harus ditingkatkan di zaman ini Bapak Ibu. Tuhan sudah nggak lama lagi datang, pasti Bapak Ibu. Karena apa? Ini sudah pandemi global. Sudah global, bukan 1-2 negara benua. Global! Dan dengar baik-baik. 4 hari lalu saya bilang sama istri saya bukan menakuti saudara. Perhatikan ini. Hari Jumat malam, saya bilang sama istri saya. Waduh, sudah hari Jumat malam ya. Perasaan, saya baru khotbah hari Minggu pagi. Kok sekarang sudah Jumat malam? Besok sudah Sabtu. Lusa sudah Minggu lagi. Saya merasa waktu berputar lebih cepat daripada biasanya. Betul? Halo? Waktu berputar, dan itu kata Alkitab. Tuhan mempercepat kedatangannya supaya tidak banyak yang binasa. Amin. Amin. Menggenapi. Jadi kalau kita hari-hari ini mulai melempem, turun iman kita. Bangkit, ayo bangkit. Injil telah memberikan kehidupan kekal, nggak bisa ditukar dengan yang lain. Jangan kita menggagalkan kontrak kekal kita dari kepercayaan kita kepada Kristus hanya dengan uang. Uang nggak bisa bawa kita ke surga. Hanya dengan seks. Hanya dengan kekuasaan sesaat. Nafsu-nafsu duniawi. Jangan. Kebencian yang membara, jangan. Waduh. Bagi kita yang adalah hamba Tuhan, pendeta, mari Bapak Ibu, jangan jadikan pelayanan sebagai tempat untuk menciptakan image bahwa kita hamba Tuhan, tetapi di dalamnya penuh dengan kebusukan dan kebobrokan. Hidupi Injil itu, dan pasti Injil itu akan berbuah dalam hidup saya dan saudara. Bersama dengan Paulus, coba klik lagi. Dan Petrus, ini penganiayaan pertama gereja di bawah Kaisar Nero. Tahun 54-68. Beberapa dari 70 utusan yang diangkat Yesus menjadi martir juga. Rata-rata martir. Matinya itu nggak terhormat. Kok kita sekarang, mohon maaf ya, kita sekarang ini kena penyakit sedikit mengeluh. Halo? Seolah-olah kalau doa-doa sakit tidak sembuh, kecewa sama Tuhan. Lah, orang dulu serahkan nyawa aja nggak ada masalah kok bagi Kristus. Baru memberi sesuatu sedikit dalam gereja, sudah mulai merasa diri penguasa di gereja. Waduh. Baru mengalami krisis sedikit, sebulan, mulai bersungut-sungut sama Tuhan, mulai ragu sama Tuhan. Kalau kita bandingkan dengan gereja mula-mula dulu, mereka kasih nyawa mereka sama Tuhan, nggak ada masalah. Lihat ini. 70 utusan juga sama dengan rasul-rasul. Matinya itu nggak terhormat. Di antara mereka, klik lagi, adalah Erastus, bendahara di Korintus. Aristarkus dari Makedonia. Trofimus dari Efesus. Ini bersama-sama 70 utusan. Barsabas yang disebut juga Justus. Dan Ananias, uskup Damaskus, yang diutus Tuhan kepada Saulus. Ya, ini nih. Mereka serahkan hidup bagi Tuhan. Polikarpus, murid langsung Rasul Yohanes. Itu Polikarpus tuh. Sudah umur 80-an. Dia rela menyerahkan nyawa. Orang bilang, "Hei, Pak Tua, kalau kamu menyangkali imanmu, kamu akan diselamatkan. Akan diperpanjang umurmu." Dia bilang, apakah saya harus menyangkali dia yang telah aku layani selama 40 tahun? Yang telah menyelamatkan hidupku? Kamu bisa membakar aku dalam waktu sekejap, tapi api neraka akan membakar kamu selama-lamanya. Silakan bakar sama saya. Orang yang dulu itu, rasul-rasul dulu, gereja mula-mula, mereka, saking mereka mengenal siapa Kristus, mereka rela korbankan nyawa demi Kristus. Kok kita sekarang baru hadapi COVID, menderita sedikit, kesulitan sedikit, mengeluh terus? Itu menunjukkan sampai di mana kualitas dan level iman saya dan saudara.
Iman Kristen hari ini cengeng. Sakit sedikit mengeluh. Krisis sedikit mengeluh. Injil Kristus memberikan hidup kekal sama saya dan saudara. Kok ditukar dengan yang begitu-begitu? Coba klik lagi, lihat ini gambarnya. Ini saya tunjukin ke zaman Nero. Lihat itu, ke zaman Nero tuh. Lihat tuh, terus lagi, Pak David. Terus lagi. 10 kaisar Romawi yang anti Kristen. Dan semua di masa pemerintahan 10 kaisar ini, tidak ada orang Kristen yang luput dari hukuman dan aniaya. Kok kita baru kena COVID? Kita ini baru krisis sedikit sudah mengeluh. Kenapa? Daging kita terlalu kuat. Monster kita terlalu kuat. Makanya fokus kepada bagaimana memperbaiki kesalahan dari waktu ke waktu. Karena semua kita pasti mati. Amin. Mau mati karena COVID, mau mati karena jatuh di kamar mandi, mau mati karena ketabrakan, atau apapun, semua kita bisa mati kapan saja. Karena kematian, syarat kematian tidak pernah ada syarat kesehatan, syarat usia, dan syarat tempat, syarat kondisi. Semua itu hanya Tuhan yang tahu. Di luar pengetahuan saya dan saudara. Maka persiapkan diri kita. Dan kalau sudah menjadi Kristen, itu harusnya bangga. Sudah memiliki Injil, bangganya minta ampun. Makanya saya senang lagunya Bapak Eras. Sekalipun. Sekalipun dagingku dan hatiku, amin, habis lenyap, amin Tuhan. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Katakan sekalipun, amin, dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Lebih sungguh lagi katakan sama-sama. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya Bapa. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun daging kita dan hati kita habis dikorbankan demi Injil, maka itu adalah pengorbanan yang tidak sia-sia. Mungkin kita sekarang sedang mengalami, mungkin kita difitnah, kita mungkin direndahkan orang, atau mungkin kita dipersulit jalan hidup kita, atau mungkin kita tidak disukai oleh orang-orang karena kita menghidupi kebenaran Injil yang murni. Atau mungkin kita sedang mengalami kondisi yang tidak sesuai harapan, sakit, penyakit, ekonomi mulai turun, suami mungkin kerja tidak menentu hari ini, penghasilan tidak menentu. Kita di berbagai macam kebutuhan sudah menanti. Tapi dengar baik-baik, jangan pernah melepaskan iman kita dari Injil Kristus. Orang percaya di zaman gereja mula-mula, mereka rela mengorbankan nyawa demi Injil. Bagaimana dengan saya dan saudara? Ketika kita mati, kita baru tahu ternyata memang hanya Kristus yang dapat menyelamatkan saya dan saudara. Tapi pastikan sebelum mati, kita harus sungguh-sungguh persiapkan diri. Waktu kematian pasti akan tiba. Pasti akan tiba. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, sama istri saya. Makanya minggu lalu mungkin saya ngomong, kalau saya mati, nyanyi lagu ini. Coba. Selamat malam saat berpisah, dunia yang nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk
selamanya. Hari nantikan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang makin gelap. Tuhan, Engkau mengingat aku. Tuhan, Engkau mengingat aku. Waktu alam semesta menderu. Ya Bapa, Engkau datang sebagai Raja menjemput orang saleh semua. Harimu yang mulia, ku harap segera tiba. Dunia sedang mengakhiri usianya. Bumi sedang mengakhiri usianya. Kita semua sedang mengakhiri, menyelesaikan usia kita masing-masing. Semua orang pasti mati dan bumi ini akan berakhir, akan menjadi lautan api. Sebelum waktu itu tiba, persiapkan diri kita dengan baik. Jangan mengganti Injil yang adalah kekuatan Allah yang sanggup menyelamatkan hidup saya dan saudara dengan mengganti fungsi Injil untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan jasmani. Terlalu murah dan kita adalah pengkhianat. Injil tujuannya adalah untuk menyelamatkan saya dan saudara karena tidak ada yang bisa mengerjakan pekerjaan itu selain Kristus Yesus. Dialah pemberitaan yang telah disampaikan Paulus dari ribuan tahun yang lalu dan sampai hari ini. Injil itu masih terus digelorakan. Dan kita mau keluarga kita diselamatkan oleh mendengarkan Injil. Itulah kabar baik, kabar sukacita. Bukan anakmu naik pangkat, bukan hanya anakmu lulus ujian. Waduh, kecil sekali kabar itu. Bukan ketika anakmu ulang tahun. Kecil sekali. Bukan ketika Anda mendapatkan tambahan setahun usia. Bukan ketika Anda mendapatkan rumah baru, pekerjaan baru. No. Tapi yang namanya kabar sukacita adalah ketika Kristus datang, Dia lahir, Dia mati menebus dosa saya dan saudara, dan Dia bangkit, naik ke surga, menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Dan oleh Kristus, maka hidup kita telah diselamatkan dan diberikan kehidupan kekal. Itulah Injil, jangan tukar dengan yang lain. Amin. Mungkin kita selama ini sudah nina-bobo dengan khotbah-khotbah pengajaran bahwa Injil itu kabar sukacita yang menjawab kebutuhan perut kita. Kalau kita berdoa mujizat terjadi, sakit sembuh, diberkati roti dan air kita. Tidak salah, tapi bukan untuk itu Injil dikabarkan. Tapi Injil dikabarkan menjadi kabar sukacita di seluruh bangsa. Karena berbicara tentang keselamatan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan tukar dengan kebutuhan-kebutuhan fana. Mari kita mulai persiapkan diri kita. Selamat malam saat berpisah. Selamat malam saat berpisah. Dunia yang makin nampak indah, nyamannya, manisnya, aku tinggalkan untuk selamanya. Suatu hari nantikan jadi mentari takkan bersinar lagi. Suasana mencekam, dunia yang makin gelap. Tuhan, Engkau mengingat aku.
Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Amin. Engkau datang sebagai Raja menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Katakan sama-sama lebih lagi. Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Ya Bapa, Engkau datang sebagai Raja menjemput orang saleh semua. Hari-Mu yang mulia, ku harap segera tiba. Sebelum saya akan berdoa, saya akan menyampaikan sesuatu yang sangat penting bagi saudara. Ketika saya berdoa dengan istri saya tadi pagi, dini hari, jam 2 lewat. Maka Tuhan berbicara kepada istri saya. Entah Anda bisa percaya atau tidak. Tapi ini yang Tuhan katakan. Waktuku makin dekat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan kejahatan. Dan Tuhan minta kita persiapkan diri. Makin mencari Tuhan lebih sungguh lagi. Harus fokus pada hidup suci. Membangun keintiman dengan Tuhan. Dan pastikan kita tidak mencintai dunia ini. Kita hanya mencintai Tuhan. Saya berharap kualitas iman rasul-rasul yang rela mengorbankan nyawa bagi Kristus menggelora di hati saya dan saudara hari ini. Sebelum saya akan berdoa, saya menantang saudara. Di hari-hari terakhir, waktu Tuhan makin singkat. Tuhan akan datang segera. Saya bukan menakuti. Waktu berjalan cepat Bapak Ibu. Dan kita tidak tahu kapan kita mati. Persiapkan dengan baik. Persiapkan diri kita untuk ketemu Tuhan. Itulah pertemuan terhebat. Pertemuan terhebat. Tidak ada pertemuan yang paling hebat selain kita bertumpah dengan Kristus di surga yang kekal. Mari angkat tangan berdua-dua. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Ampuni Tuhan. Karena di mata Tuhan semuanya terbuka. Kami mau memperbaiki semua kesalahan kami. Kami mau mempersiapkan diri kami. Dan kami mau persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi Tuhan. Kalau ada pemikiran yang salah selama ini, kami mau berubah Tuhan. Kami hanya mau mengikuti Injil yang murni. Injil Kristus. Betapa mahalnya nilai Injil Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati semua yang sudah mengikuti ibadah ini. Catat nama kami dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Dan catat nama keluarga-keluarga kami, orang yang kami kasih dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Biar tidak ada satupun yang terhilang Bapa. Tolong Tuhan, Roh Kudus tolong. Buat kami makin militan, makin serius. Fokus hanya untuk mengikuti jalan hidup Kristus Yesus. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan menjadi serupa dalam kematiannya. Dan bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tolong Bapa, terima kasih. Mari kekasih-kasih Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat. Berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan tuntunan bimbingan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya, bersama-sama katakan amin.
Terima kasih Tuhan berkati. Shalom. Bapak Ibu, sebentar malam ada EBC. EBC di truth.id jam 19.00 WITA dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Andreas Agus dengan tema pluralisme agama-agama. Dan besok ada EBC lagi dari Pak Wigno Tanto dengan tema Alkitab di truth.id jam 19.00 WITA. Dan nanti kalau Pak Ibu mau ikut ibadah kami hari Jumat, ibadah generasi unggul, saya akan melanjutkan, semoga ini bisa di live ya, semoga ya. Karena kemarin kita pengen hanya khusus untuk Kupang, tapi saya pengen mungkin mau nge-live jam 15.00 WITA dengan lanjutan tema fondasi hidup yang benar, itu seri yang kedua. Dan Sabtu ada talk show Bapak Ibu. Saya akan talk show jenis-jenis penipuan yang menipu kita sehingga terjadi kejahatan. Ya, penipuan dari berbagai macam gerakan. Jadi LGBT movement, penipuan yang berhubungan dengan bagaimana orang Kristen itu ditipu dengan pengajaran-pengajaran yang berbagai macam hal, dari mulai sekularisme, liberalisme, dan juga hedonisme, dan berbagai macam hal. Ya, hari-hari ini jahat Bapak Ibu. Kita akan talk show parenting, dan minggu kita akan ketemu di Exosia Community, jam 9.30 WITA. Saya akan melanjutkan untuk pembahasan tema khotbah. Kalau tidak salah itu masih sambungan Pak David ya? Peringatan Yesus ya, di akhir zaman. Terima kasih Tuhan berkati. Shalom, selamat sore.